Masuk. Masuk. Silakan duduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Terlebih dahulu bisa perkenalkan diri dulu Kak. Oh, perkenalkan saya namanya Hakul. Umur saya 22 tahun. 22 tahun. Ya. Oke. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sangat lesu ini. Iya. Senang bisa bertemu dengan Kak Hakul. Saya di sini saya cuman ingin membantu permasalahan yang ada di Kak Hakul. Ya. Jadinya saya tidak di sini itu saya tidak menghakimi, melainkan saya mencari jalan keluar. Oh. Jalan keluar dan mengasih motivasi, gitu kan? Bagaimana aktivitas hari-hari ini? Aktivitas hari-hari ini biasa lah, kayak gimana? Tidur, main game, itulah. Itu aja. Ya, itu aja. Jadi saya jelasin sedikitnya. Ya. Di sini tuh kamu bisa bercerita keluh kesahmu seluas-luasnya. Apapun yang kamu keluhkan di sini tuh kamu ceritain sudah. Di sini jadinya saya cuma membantu Kak Hakul untuk mencari jalan keluarnya itu. Jadinya saya di sini tidak menghakimi kan. Ya. Terus saya mau Kak Hakul itu bercerita sepuas-puasnya. Jangan takut dengan kebocoran rahasianya itu keluar luar lah gitu. Jadinya rahasianya itu aman dan terjaga di sini ya. Terus apa namanya itu, boleh nggak ceritakan sedikit apa yang Kak Hakul rasakan saat ini yang menjadi permasalahannya? Ya, permasalahan saat ini itu di rumah sih. Setiap masalah seperti masalah keluarga gitu. Di rumah itu tiap hari saya ngomel itulah itu macam dia ngomel. Dikit-dikit dia ngomel. Apalagi dia itu pas lagi sholat subuh gitu kan. Saya itu udah bangun sholat subuh, tapi saya ditanya itu kan, kamu udah sholat apa belum? Saya jawab lah udah. Dia itu nggak percaya karena belum lihat kan, kayak gitu. Itulah dia ngomel-ngomel terus. Apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dengan perlakuan ibumu itu? Seperti apa ya? Dia itu sering ngomel kan. Berarti ibumu itu ngomel karena kamu udah sholat, itu udah ngelakuin lah semua kerjaan rumah itu, terus kamu masih dianggap salah gitu kan? Pernah Gitu dibenarkan dah. sama orang tuamu. Kayak perempuan, tahu kan perempuan gitu dah. Kapan pertama kali kamu merasakan hal yang sangat bisa dibilang menekan lah? Bisa dibilang menekan. Kalau nggak salah sih minggu ini sih dia mulai ngomel-ngomel gitu. Nggak tahu juga dia punya masalah sendiri juga atau nggak tahu juga dia gimana. Berarti apa yang biasanya kamu lakukan jika ibumu ngomel terus ke kamu? Kalau dia ngomel-ngomel saya diam dulu. Kalau enggak saya langsung pergi cari teman buat ajak nongkrong gitu. Supaya bisa Biar
ini pikiran biar bisa plong dulu. Iya. Pas kita pulang itu enak lah kita. Iya. Jadinya berarti kalau lagi banyak masalah nih, Ya. reward lah di rumah tuh berarti tahapul itu pergi mencari teman buat diajak nongkrong, Nah, supaya bisa ketawa-ketawa iya, gitu bisa kan, hebat Hebat, dikit, ya. terus supaya tidak mengingat masalah yang terjadi di rumah Nah, lagi. benar sekali. Terus sebenarnya ibumu itu bukan dia ngomel-ngomel terus, tapi ibumu itu pengen supaya kamu tuh kayak mencari aktivitas lain. Nah contohnya kalau misalnya kalau udah sholat nih kan, Ya. misalnya mulai dari sholat subuh nih, sholat subuh kan gara-gara kita misalnya begadang nih, terus kita Ya. sholat duluan, otomatis orang tua mikir tuh belum kita sholat gitu kan. Benar. Ya, sebenarnya orang tua kita itu ngomel gini bukan dia karena kita selalu salah di matanya itu. Orang tua itu dia pengen anaknya supaya ini, supaya lebih baik gitu, terus lebih baik dalam segi agamanya dan aktivitas lainnya seperti bekerja, jangan cuma main game aja gitu kan, supaya bisa membantu rumah, membantu bereskan rumah gitu. Terus perubahan yang kamu rasakan nih semenjak ibumu marah-marah ke kamu itu seperti apa? Perubahan seperti apa yang kamu rasakan? Perubahannya seperti gimana ya jelasinnya, kayak semakin malas lah ke ibu gitu. Dia itu karena kan tiap hari dia ngomel macam. Jadinya perubahan yang kamu alami itu jadinya makin malas di rumah gitu kan, Makin lama lebih malas di rumah dan enakan itu di luar supaya bisa apa ya, kayak tadi tuh depan tidak ada masalah lagi ya. cari temen depan. Misalnya nih ibumu lagi marah nih kan ke kamu, Ya. ibumu lagi marah banget ya gitu, responmu ke ibumu itu kayak misalnya kayak contohnya nih, apakah kamu diam di sana, apa kamu lawan atau gimana? Kemarin sih saya hampir berantem sama dia tuh, tapi saya masih mikir lah sedikit karena dia juga kan orang tua saya. Makanya saya langsung saya pergi ke rumah teman saya, ajakin dia nongkrong lah gitu. Berarti ketika ibu marah atau lagi berantem lah nih, berarti responnya kamu itu nggak kamu diam di sana ya, lebih baik kamu pergi Iya. dari sana daripada menimbulkan masalah yang sangat lebih besar lagi gitu. Jadi nih apa namanya, misalnya nih ibumu udah marah nih, terus kamu tinggalin nih. Pas kamu balik ke rumah lagi tuh apakah ibumu marah lagi atau gimana? Pas saya balik itu ditanyain dulu dia nanya kamu habis kemana gitu dia.